Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kampar, Bapak anggota dewan, Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai, menggodang tidak diimbau galau, dan ketek tidak disabik namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mahasiswa Ibu Erba Rosalina Yulian tahun 1996. 1996. Jadi sudah 24 tahun yang lalu. Hari ini dipertemukan Allah di majelis yang baik. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan menyambung tali ukhuwah Islamiyah dan silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Kabupaten Kampar, seorang profesor sejarah bernama Profesor Purbo Caroko mengatakan di Pulau Sumatera itu ada dua sungai, bertemu dua sungai, dan kalau kita tegak di situ maka tidak ada bayang-bayang. Dan disitulah berdirinya sebuah pusat peradaban agama Buddha. Dua sungai, kalau kita tegak di situ tidak ada bayang-bayang, dan berdirinya pusat peradaban agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya sebelum Islam datang. Dan setelah diteliti, yang dimaksud dua sungai itu adalah sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Dan yang dimaksud tidak ada bayang-bayang karena memang fatul istiwa, fat garis istiwa garis lurus, katulistiwa kata orang kita. Lalu kemudian di sana pusat peradaban Buddha, yang dimaksud adalah Candi Muara Taku, dan itu sekarang terletak di Kabupaten Kampar. Apa maknanya? Itulah yang disebutkan Nabi SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau sebelum Islam datang dia menjadi orang terbaik, maka setelah Islam datang pun dia juga mesti menjadi orang yang terbaik. Seperti Khalid ibnul Walid. Sebelum Islam datang dia panglima perang. Setelah menjadi Islam, dia tidak menjadi pengemis, orang susah, penakut, pengecut, tapi tetap juga menjadi panglima perang. Khiyarukum fil jahiliyah. Sebelum Islam datang kalian menjadi orang terbaik, dan setelah Islam datang pun menjadi yang terbaik. Sebelum Islam datang, Kampar menjadi pusat peradaban. Jadi kalau kekuasaan politiknya di Palembang, maka kekuasaan agamanya adalah di Kabupaten Kampar. Sebelum Islam datang. Nah, setelah Islam datang, apa yang terjadi? Hari ini kita mendengar istilah Kampar sebagai Serambi Mekah. Apakah benar Kampar itu Serambi Mekah? Maka ketika kita baca, saya sampai ke Malaka, diminta untuk tausiah di Malaka. Ternyata salah satu dari Sultan Malaka itu bernama Sultan Mahmud Shah, tepatnya pada tahun 1526, 500 tahun yang lalu, setengah milenium yang lalu. Maka ketika itu Portugis menghantam Malaka, babak belur, hancur lebur. Larilah Sultan Mahmud Shah ke sebuah pulau bernama Bintan. Sampai di Bintan pun dikejar juga. Sampai akhirnya Sultan Mahmud Shah selamat di Sungai Kampar. Dan takdir berkata bahwa beliau mesti meninggal di Kabupaten Kampar. Yang sekarang tepatnya di tepi Sungai Kampar, tepatnya kampung bernama Tolam. Dan itu masuk sekarang di Kabupaten Pelalawan. Tapi dulu sebelum pemekaran, Kabupaten Kampar ini terluas. Kalau ditelusuri setengah hari baru selesai. Dari mulai perbatasan Indragiri Hulu, di Ukui. Ukui itu orang Ukui pun tak paham apa arti Ukui. Tapi kalau dilihat arti singkatannya Ukui, ujung Kampar, ujung Inhu. Lalu kemudian sampailah ke Rokan Hulu, dalu-dalu Pasir Pangarayan berbatasan dengan Sumatera Utara. Itu kalau dijalani kabupaten itu setengah hari, 1 hari baru sampai. Mungkin kalau di Maroko sudah 1 negara ini Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu maka dalam sejarah peradaban Melayu pun, kalau yang tertua itu Malaka, maka Kabupaten Kampar menjadi kehormatan bahwa salah satu dari Sultan Malaka dan kuburnya masih dijaga sampai hari ini berada di Kabupaten Kampar. Lalu bagaimana dengan ulama-ulamanya?
Saya ceramah di Aceh. Salah satu di antara 4 wali Aceh yang diyakini sebagai wali Allah adalah Syekh Muhammad Wali. Atau dikenal juga dengan Syekh Muda Wali. Syekh Muda Wali ini punya guru. Namanya Syekh Abdul Ghani. Di ujung namanya Syekh Muda Wali bersuluk selama 40 hari 40 malam mengambil baiat tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Al-Kampari di ujung namanya menunjukkan beliau adalah ulama besar dari Kampar yang silsilahnya sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, teruslah sampai kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini masih berlanjut, diteruskan walaupun pindah dari Batu Besuhe dan sekarang sedang berada pindah ke tempat lain karena pemekaran, karena perluasan PLTA Kota Panjang. Artinya apa? Ulama Aceh pun pernah mengambil sanad keilmuan ulama Kabupaten Kampar. Lalu kemudian hari ini kalau kita berbicara tentang ulama yang ada sekarang, bukan cerita masa lalu. Profesor Tafsir, Profesor Munzir Hitami dari Kabupaten Kampar, Profesor Hadis dalam bidang hadis, Profesor Ilyas Husti dari Kabupaten Kampar. Ahli usul fikih dan ahli fikih, tidak hanya nasional tapi internasional, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 13 tahun di Madinah. Waktu dulu kami kuliah di Mesir, musim haji, berjumpa dengan beberapa mahasiswa Madinah, lalu saya tanya, dari mana dek? Dari Madinah. Kerja atau mahasiswa? Saya mahasiswa di Universitas Islam Madinah, Pak. S1 apa S2? S1. Ada rencana S2, S3? Sulit, Pak. Apa syaratnya? Di antara syaratnya harus hafal Quran, harus hafal hadis, hebat bahasa Arab, dan syaratnya harus orang Riau. Lalu saya tanya, loh kenapa orang Riau? Karena beberapa yang lulus S2, S3 itu memang asalnya dari Riau. Dan bil khusus lagi, Riau secara besarnya, kecilnya adalah Kabupaten Kampar. Karena beberapa yang menyelesaikan sampai S3 itu dari Kabupaten Kampar. Di antaranya Dr. Dasman Yahya dalam bidang hadis, Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam bidang fikih. Ini bercerita tentang masa sebelum Islam, masa kerajaan Melayu, masa ulama nostalgia masa silam, sampai kepada masa hari ini. Dan Ketua Majelis Ulama Provinsi Riau hari ini, Profesor Nazir, juga berasal dari Kabupaten Kampar. Ketua Majelis Ulama Kota Pekanbaru, Profesor Ilyas, juga berasal dari Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu menjadi orang Kampar adalah menjadi orang serambi Mekkahnya 12 kabupaten kota di Riau. Makanya kalau ada orang Kabupaten Kampar tak pandai mengaji, orang Kabupaten Kampar tidak Islami, tidak religius, maka semestinya dia pindah sajalah ke kabupaten yang lain atau tak usahlah mengaku orang Kampar. Karena menjadi orang Kampar itu suatu kehormatan, kemuliaan. Tapi menjadi orang Kampar juga ada beban. Beban psikologis, beban masa lalu, beban kejayaan. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Bagaimana sejarah masa lalu nenek moyangnya. Bagaimana kehebatan dia. Oleh sebab itu orang-orang Turki itu kalau berjalan dengan kepala mendongak, dengan bangga. Kami adalah orang Turki yang membebaskan Konstantinopel. 500 tahun kami pernah menguasai dunia. Maka orang Kampar juga berjalan dengan mendongakkan kepala dan berkata, kami orang Kampar, sebelum Islam datang kami pernah punya peradaban. Dan ketika Islam datang pun menjadi pusatnya ilmu pengetahuan. Dan sampai hari ini. Ini cerita masa lalu. Bagaimana masa depan? Apakah anak muda Kabupaten Kampar selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari prostitusi, selamat dari perbuatan keji dan mungkar? Ini jawabannya ada pada masyarakat Kampar secara umum. Masyarakat Kampar adalah masyarakat eksplorer. Kemanapun pergi, saya ceramah ke Kepulauan Riau, di Batam. Dari Batam naik pesawat lagi 1 jam ke Pulau Anambas. Sudah 2-3 kali ke sana, dan yang menyambut saya, makan, mengurus, itu adalah orang Kabupaten Kampar.
Artinya sampai ke Pulau Anambas di tengah pulau pun itu adalah orang Kampar. Dan kami banyak bercerita di tepi laut bagaimana dulu tahun 60-an orang Kampar sudah sampai ke sana berniaga. Anak cucu mereka inilah yang sampai hari ini. Saya ingin mengatakan dimanapun orang Kampar berada. Saya ada jadwal setiap tahun bulan Februari ke Malaysia. Dan beberapa kali diundang makan ketika bercerita apa hubungan kita. Jamaah kami sering melihat ceramah Ustaz, tapi ada ikatan lain. Kami adalah generasi kedua, generasi ketiga dari masyarakat Kampar yang sampai ke Semenanjung Melayu. Jadi masyarakat Kampar yang ada di Jakarta, yang ada di Kepulauan Riau, yang ada di Malaysia, pulang ke kampung halaman. Saya pernah usulkan, kembalilah lagi buat kunjungan. Memang sebagiannya sudah pulang pada hari raya ke-6. Memang sudah ada rutinitas, ada hari raya, ada hari berziarah kubur, ada silaturahim. Tapi pulangnya bukan hanya sekedar pulang keluarga, tapi pulang membawa sesuatu. Kalau bisa satu komunitas, satu pondok tahfiz Al-Quran. Satu komunitas menghidupkan yang sudah ada. Banyak orang masyarakat Kampar punya tanah luas. Tapi tanah ini kalau hanya sekedar menjadi kebun sawit saja, tinggal sebagai kebun, meninggal dunia tak membawa apa-apa. Tapi kalau diwakafkan tanah ini oleh masyarakat yang menetap di Kampar, pembangunan kelas-kelasnya lalu kemudian disupport oleh masyarakat Kampar yang ada di luar Kampar, yang sukses, yang berhasil, maka Kampar insya Allah di masa akan datang tetap terjaga, terpelihara. Bapak Bupati menjaga dengan kekuasaannya, lalu kemudian Bapak anggota Dewan dengan Perda, Pergub. Akan tetapi ini kalau tidak disupport oleh masyarakat yang ada di Kampar, masyarakat yang ada di luar Kampar, saya khawatir gelombang generasi milenial yang luar biasa godaannya dari mulai internet, dari mulai sabu-sabu, dari mulai perselingkuhan dan lain sebagainya, tidak terkecuali maka tidak ada yang kebal saat ini, maka masyarakat Kampar juga saya khawatir tidak akan bisa bertahan karena anginnya amat sangat begitu kencang. Oleh sebab itu silaturahim kita petang ini amat membahagiakan hati saya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, bertemu langsung, tapi alhamdulillah pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kampar yang di luar Kampar pada umumnya, khususnya di Jakarta, sudah saya luahkan, sudah saya sampaikan. Sehingga nanti kalau di akhirat ditanya Allah Subhanahu wa taala, engkau bertanggung jawab Abdul Somad, karena guru-gurumu adalah orang Kabupaten Kampar. Dulu waktu saya di Madrasah Aliyah, nama guru saya Ustaz Adnan Muttaqin, orang Kabupaten Kampar. Lalu kemudian saya kuliah 1 tahun di IAIN Susko, juga guru saya banyak dari Kabupaten Kampar. Apa yang sudah kau lakukan Abdul Somad? Saya sudah masuk dari kampung, keluar kampung, rata-rata semua yang ada di Kabupaten Kampar saya sudah masuk. Dan komunitas-komunitas di luar juga saya sudah pernah bertemu, dan pesan-pesannya sudah sampai. Maka saya ada jawaban di hadapan Allah kalau ditanya, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Mudah-mudahan ini melepaskan beban saya di hadapan guru-guru saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, itulah saya sampaikan, karena saya tak bisa ceramah lama-lama karena melihat wajah guru, sulit juga kita ceramah melihat wajah guru di depan kita. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta kepada politisi perempuan dulu. Ini merupakan anak dari tokoh Riau juga, anak mantan DPD RI Ibu almarhum Maimunah Umar. Kita minta kepada Kakak Dr. Miss Harti MSI. Nah, bagaimana pula ini apanya, strateginya dan apa kira-kira yang dari pusat itu bisa diaplikasikan di Kampar. Dipersilakan Kak Miss Harti. Baik Adinda Azrizal, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Bupati, mudah-mudahan Bapak Bupati Pak Haji Catur Sugeng masih ada, beserta Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kampar, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang kecil tak kami sebutkan nama, yang besar tak kami sebutkan gelar, yang sangat kami banggakan. Pertama-tama kami atas nama pribadi dan lembaga Dewan Perwakilan Daerah tentu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tadi Adinda Azrizal menyampaikan bahwa waktunya nggak lama ya. Jadi dengan waktu yang sebentar ini mungkin mudah-mudahan kami bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana strategi kita dalam menata
perekonomian terkhusus Kabupaten Kampar dalam menghadapi tatanan kehidupan baru ini. Baik, sekali lagi perkenalkan saya Putri Bungsu Bunda Almarhum Maimanah Umar, di mana pada kesempatan kali ini, pada periode yang sekarang ini, kami ditempatkan di Komite 4 DPD RI yang terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, di mana pada saat ini kita lagi banyak ikut bersama dengan pemerintah pusat, BPKP dan BPK untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terkait dengan dana-dana desa yang ditujukan untuk penanganan COVID-19 ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang hadir pada hari ini, tadi juga ada Ibu Darustaniar serta seluruh ini Adinda Edwin Pratama, Abangda Sarul Edi juga ada, ini dapat kita bersama-sama untuk dapat menanggulangi apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekonomi di Kabupaten Kampar. Saya berpikiran ada 3 strategi yang harus kita lakukan untuk membangun ekonomi Kabupaten Kampar. Mengapa ini harus saya tujukan kepada tiga faktor ini untuk supaya biar kita tidak kemana-mana, tidak melebar, karena bagaimanapun kita harus melaksanakan dari yang kecil sehingga kita bisa sampai ke yang besar. 504,1 triliun yang dikeluarkan oleh dana pusat untuk ke daerah, transfer ke daerah dalam penanganan COVID-19 ini sungguh-sungguh sangat banyak dan ini sangat menyita banyak pembangunan-pembangunan yang diakibatkan oleh dana yang 504,1 triliun ini. Tetapi tentu dalam masyarakat kami pun pada saat reses masih saja masyarakat mengatakan kami tidak dapatkan sementara kami membutuhkan, kami juga terdampak terkait dengan ekonomi kami yang dengan COVID-19 ini. Itu juga menjadi masukan di mana dalam pembahasan kami bersama dengan Menteri Keuangan juga sudah kami sampaikan melalui Komite 4, sesungguhnya memang database terkait dengan masyarakat Indonesia, masyarakat miskin ini harus memang dilakukan, dan kami berharap mudah-mudahan Kabupaten Kampar bisa menjadi role model untuk database ini. Jadi kita mempersiapkan data khusus untuk masyarakat Kampar, masyarakat yang dalam kategori mampu, tidak mampu, yang membutuhkan itu sudah ada bersama dengan kita. Karena dalam penanganan COVID-19 ini banyak kita melihat bahwa masing-masing lembaga, masing-masing kementerian mengeluarkan budget anggaran yang cukup besar untuk penanganan ini, tetapi dalam aplikasinya, dalam implementasinya masih saja timpang tindih dalam penerimaannya. Ada 3 program tadi, ada 3 poin tadi. Yang pertama memang poin pemerintah, di mana pemerintah memang harus mempersiapkan masyarakat dalam melaksanakan transparansi dengan semangat yang optimis. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena memang sekarang kita melihat bahwa sesungguhnya zona nyaman yang kita rasakan dulu itu sekarang sudah tidak nyaman lagi. Dulu saat berusaha kita gampang, sekarang sudah tidak gampang lagi. Jadi pemerintah harus memberikan support kepada masyarakatnya bahwa sesungguhnya transformasi ini harus dilakukan. Bagaimana caranya? Kita harus merubah pola pikir masyarakat kita. Kita merubah pola pikir bahwa kita jangan berbicara yang muluk-muluk, yang besar-besar, yang di luar kemampuan kita, tetapi kita lakukan dari yang kecil dulu. Bagaimana untuk melakukannya? Ini poin yang kedua, di mana kita harus menggesa kepada sektor bisnis atau sektor usaha kecil dan menengah untuk supaya dia bangkit. Jadi kita menginginkan supaya, karena memang Kampar, kita tahu saya juga dari Kampar kiri, Teratak Bulu aslinya. Jadi kita mengetahui banyak potensi alam, sumber daya alam, potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar, yang ini harus selalu kita optimalkan. Jadi dari sektor bisnis tadi banyak UMKM yang terdampak sekarang. Pak Catur juga masih ada. Pak Catur mungkin banyak UMKM yang terdampak dengan COVID-19 ini. Kami
dari Komite 4 melalui Komite 4 dengan TOJK nomor 11 tahun 2020, di mana relaksasi daripada kredit usaha kecil dan menengah ini harus betul-betul sampai kepada masyarakat kita. Dan kami akan lakukan pengawasan yang ketat terkait dengan ini, karena ini menjadi kewenangan daripada OJK dan Bank Indonesia dalam pelaksanaan implementasi ini kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan, baik itu perbankan maupun leasing, maka kita harus melakukan pengawasan ini secara bersama-sama, sehingga usaha kecil yang tadinya terdampak, usaha kecil yang tadinya terimbas dengan COVID-19 ini, mereka bisa bangkit kembali untuk bisa berusaha. Dan ini juga tentu kita mengharapkan adanya orang tua angkat daripada usaha kecil dan menengah. Jadi perusahaan-perusahaan besar dapat membina usaha-usaha kecil. Kami di Komite 4 pada saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja khusus untuk pasal untuk bab 5 terkait dengan PMK UKM, kami mengusulkan agar usaha-usaha kecil dan menengah, koperasi-koperasi yang sejenis, agar jadikan koperasi induk. Jadi gampang untuk pemerintah melakukan pengawasan terkait dengan pendidikan dan latihannya, terkait dengan penambahan modalnya, dan terkait dengan juga pemasaran produk-produk yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah tadi. Jadi oleh sebab itu kami juga dengan usaha ultramikro Seriau, kita sudah masukkan lebih kurang 600 lebih usaha kecil dan menengah yang terdata bersama dengan kami. Kami masukkan ke kementerian di pusat dan juga kepada dinas yang ada di Provinsi Riau untuk supaya mendapatkan relaksasi terkait dengan kredit usaha mereka. Dan yang terakhir tentu ini tidak lepas dari peran serta daripada masyarakat. Kita semua kita semua sangat berperan untuk supaya ekonomi khusus di Kabupaten Kampar ini bisa bangkit. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus cinta produk kita. Kita jangan ambil produk yang luar, kita beli produk kita beli dari tetangga, kita beli dari warung tetangga, sehingga usaha kecil dan menengah teman-teman saudara-saudara kita ini bisa bangkit. Karena kalau tidak ada yang membeli, otomatis dia tidak akan bangkit. Jadi kita beli itu, kita ambil dari situ. Yang kedua, tentu kepada pemerintah juga kita coba supaya desa-desa ini dijadikan lumbung-lumbung pangan, Pak. Jadi kita ciptakan desa lumbung pangan sebagaimana visi dan misinya daripada pemerintah Provinsi Riau juga menjadikan one product, one village, satu desa, satu produk. Ini juga kita harapkan supaya pemerintah Kampar bersama dengan masyarakat kita bersama-sama untuk bisa menciptakan produk ini. Jadi ada kekhususan karena banyak kita lihat bahwa perkebunan, pertanian, banyak tanah kosong yang terlihat yang tidak produktif, dan ini bisa sama-sama kita produktifkan sehingga kita bisa menciptakan satu produk tadi. Dan tentu pada tatanan normal ini tentu kita semua harus berpositif thinking, nggak boleh bernegatif thinking, karena kalau kita pikirannya positif, insya Allah badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, kita bisa akan melakukan perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tentunya saya secara pribadi dan kelembagaan DPD bersama Adinda Edwin tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu pemerintah Kabupaten Kampar dan bapak-bapak, ibu-ibu yang meminta atau yang menginginkan adanya partisipasi dari kami yang ada di Jakarta untuk bisa kita menyambung atau mengambil program yang bisa kita lakukan untuk Kabupaten Kampar yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada PNKJ Persatuan Masyarakat Kampar Jakarta, Abang Damu Nazir. Terima kasih. Sama-sama. Dan Adinda Erba juga, Erba Rosalina, oh iya ya, kepada Adinda Erba. Ya betul, karena biasa dipanggil Erba saja, jadi kakak lupa pula nama kepanjangan Erba. Jadi kepada Erba, kakak ucapkan terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi kita seperti ini bisa berlanjut, dan inilah hikmah yang dapat kita ambil dari corona ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa bersilaturahmi dan mencurahkan pemikiran-pemikiran untuk membangun Kabupaten Kampar yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih.
maaf lahir batin jika ada kekurangan. Saya mungkin agak pamit sebentar karena belum sholat asar ya. Ya, Kita langsung sholat asar dulu. enggak. Saya akan pamit, nanti kita akan lanjutkan kalau memang ada dialog. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.